Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a ridwanih, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masuk ke hari yang kelima di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana pintu-pintu surga Allah buka, dan bulan di mana pintu-pintu neraka Allah tutup. Dan di bulan ini pula pahala dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, ila sab'ati mi'ati dhi'fin, bahkan dikatakan bi ghairi hisab, dengan balasan yang tanpa terhingga. Satu hari atau 2 hari yang lalu kita telah membahas tentang ikhlas, yaitu pentingnya keikhlasan dan juga kiat-kiat menjadi hamba yang ikhlas. InsyaAllah hari ini kita akan menyampaikan sedikit beberapa faedah tentang kebahagiaan bagi orang yang ikhlas, yaitu kebahagiaan bagi orang yang ikhlas. Tidak dapat dipungkiri, wahai saudara-saudariku, dalam hidup ini seluruh manusia siapapun itu, yang mereka cari adalah kebahagiaan, baik bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Perlu kita ketahui bahwasanya orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia di dunia dan di akhirat. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang ikhlas memiliki hati yang sangat tenang, karena ikhlas adalah berharap pahala dari Allah semata-mata. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan hanya untuk berharap pahala dari Allah, untuk wajah Allah. La nuridu minkum jaza'aw wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan sekadar ucapan terima kasih. Orang yang seperti ini adalah orang yang paling berbahagia, dan dia akan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah, karena dia tidak peduli tentang apa komentar manusia. Yang dia pikirkan, yang dia selalu dia niatkan dalam hatinya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini maka akan memiliki hati yang tenang, tidak akan ada rasa gundah gulana. Meskipun betapa banyak orang yang mencaci dirinya, namun dia ikhlas dalam beramal. Karena terkadang seseorang yang gemar bersedekah terkadang dicurigai, dikatakan sok baik. Orang yang gemar melaksanakan sholat dikatakan sok alim. Orang yang selalu bersemangat berdakwah dikatakan sok pintar, sok ulama. Seperti itulah komentar manusia. Namun orang yang ikhlas, yang melakukan semua ibadah tersebut hanya mengharap pahala dari Allah, maka hatinya akan tenang dan dia akan terus tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kebahagiaan orang yang ikhlas, bahwasanya dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, innallaha yuhibbul abda at-taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bertakwa, hamba yang bersih dan menyembunyikan amalnya, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku, bagaimana tidak bahagia jika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini. Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka, Allah yang maha berkuasa memberikan rezeki, kenikmatan di dunia ini. Maka sungguh dia adalah orang yang paling berbahagia dan orang yang paling beruntung. Karena Allah adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang mengatakan kun fayakun. Jika Allah mengatakan jadilah sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan maha perkasa, yang maha menguasai segala sesuatu hal. Maka mereka adalah orang yang paling berbahagia. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab. Rasulullah mengatakan, ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an. Wahai Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku untuk membacakan Al-Quran kepada engkau. Qala hal sammaniya lak.
Lalu Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku di hadapan engkau? Qala sama kali. Rasulullah menimbali bahwasanya Allah telah menyebut nama engkau untukku. Faja'ala yabki, lalu Ubay bin Ka'ab menangis. Subhanallah. Saudara-saudariku, lihatlah Ubay bin Ka'ab adalah seorang sahabat yang mungkin dianggap atau tidak terlalu diperhatikan oleh kebanyakan orang. Namun karena kesolehannya, terkenal dengan ibadahnya, maka beliau pun dikenal oleh Allah sampai-sampai Allah menyebutkan nama Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah, di mana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Lihatlah, kecintaan mana lagi yang kita cari, kebahagiaan mana lagi yang dicari oleh seorang hamba setelah dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Walillahi mathalul a'la. Kita mungkin bisa memberikan suatu perumpamaan. Jika seseorang dicintai oleh seorang camat atau bupati, apalagi gubernur, apalagi dia dicintai oleh seorang raja atau presiden, namanya disebut-sebut, maka orang tersebut akan merasakan bangga, merasakan kebahagiaan. Lalu bagaimana jika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini, namanya disebut oleh Allah, dikhususkan, maka tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan tersebut. Dalam syair dikatakan, mata sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Jika cintamu itu tulus, maka sesungguhnya atau maka semuanya akan terasa ringan. Wa kullul ladzi fawqa turabi turabu, dan semua yang ada di atas tanah adalah tanah semata. Maksudnya, jika seorang cintanya tulus kepada Allah, itu ikhlas, maka semuanya akan terasa ringan. Tidak ada yang berat dan tidak ada yang lebih, atau tidak ada yang lebih dia cari. Wa kullul ladzi fawqa turabi turabu, dan semua yang ada di atas tanah adalah tanah semata. Untuk itu berbahagialah bagi orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak ada yang dicari oleh seorang hamba. Semua lihat suatu saat bahwasanya dia adalah orang yang ikhlas. Artinya para saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, memang betul ikhlas adalah ibadah yang sangat sulit, sangat-sangat sulit. Namun dikatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Maksudnya, jika seseorang benar-benar jujur, yaitu jujur dalam hatinya, melakukan ibadah hanya ikhlas kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya. Dan sekali lagi, berbahagialah bagi orang-orang yang bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesalahan, kekeliruan hanya milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.